Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunasri, NIM 2519050 dari kelas PTK 4B. Di sini saya dari kelompok 8 akan membahas materi kami tentang manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Di sini saya akan membahas konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Organisasi pendidikan adalah merupakan suatu sistem yang terbuka, sehingga dalam sistem terbuka berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungan yang disebut sebagai suprasistem. Kontrak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga antar sistem atau lembaga itu tidak mudah putus atau mati. Hanya dengan sistem terbuka yang memiliki negetropi, yaitu suatu usaha yang terus-menerus untuk mengulangi kemungkinan terjadinya entropi atau kepunahan. Ini berarti hidup atau matinya sistem itu sebagian besar ditentukan oleh usaha lembaga itu sendiri. Konsep ini bisa dicocokkan dengan praktek-praktek pendidikan yang telah terjadi. Sekolah yang tidak memiliki nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat. Dengan berbagai sebab, masyarakat enggan menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah itu. Hal tersebut yang membuat sekolah itu tidak mempunyai siswa dan sebaliknya. Selanjutnya, dengan mengadakan kontrak hubungan dengan masyarakat, memudahkan organisasi pendidikan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat, dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari warga masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya. Secara terperinci, manfaat hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pendidikan bagi masyarakat. Yang pertama bagi lembaga pendidikan yakni yang pertama, memudahkan memperbaiki pendidikan. Yang kedua, memperbesar usaha meningkatkan profesi mengajar. Yang ketiga, konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar. Yang keempat, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat. Dan yang kelima, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat. Yang keenam, memudahkan meminta bantuan dari masyarakat. Yang ketujuh, memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat. Yang kedelapan, memudahkan pemanfaatan sumber. Dan keuntungan lembaga pendidikan bagi masyarakat yakni yang pertama, tahu hal-hal persekolahan dan inovasi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, menyalurkan bantuan partisipasi dalam pendidikan. Yang keempat, melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Menurut Don Begin 1984, penggolongan jenis-jenis kegiatan humas di sekolah atau public relation dapat dibedakan menjadi external public relation dan internal public relation. Oleh karenanya di sekolah dikenakan adanya kegiatan publish keluar dan publish ke dalam. Yang pertama, kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau diajukan kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan eksternal atau tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Sedangkan kegiatan eksternal yang melalui media dapat dikemukakan sebagai terperinci sebagai berikut. Yang pertama, informasi lewat televisi. Penyebaran informasi melalui televisi memiliki beberapa keuntungan, antara lain dikemukakan oleh Umar Hamalik, yaitu yang pertama, dengan program kegiatan yang menarik sangat potensial untuk menimbulkan minat publik agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, pada umumnya orang tua dan masyarakat tidak tahu tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sekolah. Maka melalui program TV diharapkan semua program kegiatan sekolah dapat dimengerti oleh orang tua, murid, dan masyarakat.
Dengan demikian, orang tua dan masyarakat mau mendukung ikut berpartisipasi aktif dengan moral maupun material. Penyebaran informasi yang kedua yaitu informasi melalui radio. Keuntungannya yang dapat dalam hal ini antara lain, yang pertama, teks yang diperlukan dapat disiapkan sebaik-baiknya sebelum disiarkan. Yang kedua, tidak berpengaruh faktor komunikasi seperti sikap. Yang ketiga, dapat dibantu latar belakang musik. Dan yang keempat, dapat melalui batas ruang dan waktu serta jangkauan yang luas. Penyebaran informasi yang ketiga yaitu penyebaran informasi melalui media cetak. Keuntungan informasi melalui media cetak antara lain, yang pertama, dapat dicapai publik yang sangat luas. Yang kedua, dapat secara mendadak dipelajari oleh publik yang bersangkutan. Yang ketiga, dapat membantu umpan balik dari publik yang lebih banyak. Penyebaran informasi yang keempat yaitu penyebaran informasi yang keempat seperti melakukan pameran sekolah. Persiapan yang perlu dilakukan dalam mengadakan pameran sekolah yaitu pembuatan brosur, poster, gambar, serta rencana tertulis secara seksama dan terperinci. Yang kedua, pembelian bahan. Yang ketiga, penyeleksi, mengatur dan memelihara bahan-bahan pameran. Yang keempat, mengadakan latihan-latihan yang cukup bagi siswa-siswa dan petugas dan penjaga pameran. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zulfida Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfida Utami, NIM 2519047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yunasri yaitu tentang B. Jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Pada kegiatan internal. Kegiatan internal pada dasarnya bertujuan untuk A. Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya. B. Menampung sarana-sarana pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. C. Dapat memelihara hubungan yang harmonis terciptanya kerjasama antara warga sekolah sendiri. Kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung dapat berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, karya wisata. Kegiatan tidak langsung dapat berupa penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding. Arti hubungan antara sekolah dan masyarakat. Arti hubungan sekolah dan masyarakat sendiri jauh lebih luas daripada itu dan mencakup beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut adalah bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama hubungan edukatif, ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membantu dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. C. Hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga pendidikan atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan negara yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini dimaksud pula agar proses belajar yang berlaku di sekolah mengalami perubahan. Dari proses belajar dengan cara menyuapi dengan bahan pelajaran yang dicerna oleh guru menjadi proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Selanjutnya yaitu C. Peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Masyarakat memandang
sekolah atau lembaga pendidikan sebagai cara yang meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa atau mahasiswa. Karena itu, masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun, hal ini tidak otomatis terjadi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak warga yang belum paham akan makna lembaga pendidikan, lebih-lebih bila kondisi ekonomi mereka rendah. Mereka hampir tidak hirau akan lembaga pendidikan. Pusat perhatian mereka adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Bila manajer berhasil, biasanya imbalan dari warga masyarakat cukup besar. Mereka secara antusias akan mendukung lembaga pendidikan bersangkutan, baik secara moral maupun material. Makin banyak orang tua yang merasakan kepuasan itu, makin banyak dan makin besar pula partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.